نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله أكرمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali insyaallah melanjutkan pembacaan syarah Al-Usul Tsalatsah. Yang mana pada pertemuan yang lalu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang ibadah doa. Dan kesimpulannya bahwasanya ketika seseorang itu berdoa meminta kepada selain Allah dalam perkara yang dia tidak mampu, atau orang yang diminta doa itu tidak mampu melakukannya, dia meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka ini dihukumi dengan kesyirikan, fahuwa musyrikun kafirun. Sama saja kata beliau, sawa'an kana al-mad'u hayyan aw mayitan. Sama saja yang dimintai itu orang yang hidup maupun orang yang telah meninggal. Hadiran aw ghaiban. Dia hadir maupun dia ghaib. Maka dilihat dari jenis permintaannya. Jika permintaannya adalah perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, maka adalah kesyirikan, kekafiran. Sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah berarti termasuk kekhususan Allah, termasuk perkara-perkara rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rububiyah Allah ini adalah hak Allah semata. Kapan rububiyah yang diberikan kepada selain Allah, berarti orang tersebut telah melakukan kesyirikan, telah mempersekutukan Allah dalam masalah rububiyah. Dan ini maksud sebenarnya bukan cuma dalam permasalahan doa, masuk juga dalam perkara-perkara yang akan disebutkan, seperti khauf, raja, tawakal, inabah dan selainnya. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu, masih ada satu perkara yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin kita belum bacakan. Dan adalah perkara yang sebenarnya sudah sering kita ulang-ulang, sering kita singgung. Kata beliau, wa'lam anna du'a naw'ani. Du'aun mas'alatun wa du'aun ibadatun. Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua jenis. Yang pertama doa masalah, doa dalam bentuk permintaan, dan yang kedua du'aun ibadatun, doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Fad-du'aul mas'alatu huwa du'aut talabi, ay talabul hajati, wa huwa ibadatun idza kana minal abdi li rabbih. Yang pertama yaitu du'aun mas'alah, doa dalam bentuk permintaan, yaitu du'aut talab. Artinya seorang meminta hajat, meminta kebutuhannya, meminta kebutuhan. Dan ini digolongkan sebagai ibadah apabila berasal dari seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Mengapa? Kata beliau, li'annahu yatadammanul al-iftiqari. Yatadammanul iftiqaru ila Allah Ta'ala wal luju'u ilaihi wa i'tiqadu annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahmati. Mengapa?
karena ini mengandung al-iftiqaru ila Allah Ta'ala, perasaan butuh, perasaan fakir, perasaan butuh kepada Allah. Mengandung pula al-luju ila Allah, kembali berlindung kepada Allah, yakin bahwasanya Dia Allah adalah qadirun karimun, yang maha mampu mengabulkan permintaan kita tersebut. Karimun, maha mulia, maha dermawan. Wasi'ul fadli war rahmah, sangat luas keutamaan dan rahmatnya. Nah, dan telah disebutkan sebelum juga tentang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang du'aun mas'alah ini. Jika dia meminta kepada makhluk atau kepada yang hadir dalam perkara yang memang orang tersebut mampu melakukannya, maka du'aun mas'alah seperti ini adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Tolong antarkan sapiku. Ini kan du'aun mas'alah, permintaan. Tolong belikan sein dan ini. Ini namanya du'aun mas'alah. Apakah ini digolongkan sebagai suatu kesyirikan karena diminta kepada selain Allah? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena orang tersebut hadir dan juga mampu. Ada di hadapannya kita dan dia memang mampu untuk melakukannya. Wa yajuzu idza sadara min al-'abdi limithlihi min al-makhluqina idza kana al-mad'u yaqilu ad-du'a wa yaqdiru 'ala al-ijabati kama sabaqa fi qaul qa'il ya fulan atau imni. Beliau sebutkan dan dibolehkan apabila hal tersebut muncul dari seorang hamba limithlihi minal makhluqin, di mana dia meminta kepada yang semisalnya, artinya hadir dari makhluk. Apabila orang yang diminta itu yaqilu, dia paham permintaannya, dia juga mampu untuk menginjabahi, melakukan permintaan tersebut, sebagaimana telah terdahulu penjelasannya dalam jika ada orang yang mengatakan ya fulan atau ini, wahai fulan, tolong beri saya makan, dan 1 hari atau 2 hari belum makan, dia mampu. Hanya ada perkara-perkara yang kembali kita ingatkan kembali, dihindari untuk menggunakan lafaz-lafaz la yaqdiru alaihi illallah, lafaz-lafaz kekhususan bagi Allah. Du'aun mas'alah, datang ke dokter, bawa anak yang sakit, wahai dokter, tolong sembuhkan anakku. Kata-kata kesembuhan ini adalah hanya Allah saja. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Datang kepada orang yang kaya, wahai orang yang kaya, beri saya rezeki. Rezeki ini adalah hak Allah. Maka dihindari kata-kata seperti ini. Mengapa? Karena perkara-perkara ini la yaqdiru alaihi illallah. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Kalau datang ke dokter minta obat, itu maklum. Dokter memang bisa beri obat. Hanya saja masalah kesembuhan, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Maka jangan minta kesembuhan kepada dokter. Orang kaya dimaklumi banyak hartanya. Dokter mungkin ada berapa karung beras itu di gudangnya, berapa dos indomie. Tapi jangan gunakan kata beri saya rezeki. Minta saya kebutuhan, tolong beri berasnya, tolong kasih berasnya, kasih makan 1 bungkus nasi atau 1 piring nasi. Jangan gunakan lafaz-lafaz yang mana lafaz tersebut tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah.
Karena hal ini bisa masuk dalam perkara yang pertama tadi. Perkara masuk dalam kesyirikan. Mengapa? Karena permintaan tersebut tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Itu adalah hak Allah Azza wa Jalla, termasuk dari rububiyah Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa amma du'aul ibadah. Adapun doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Fa yata'abbadu bihil lil mad'uwi talaban li thawabihi wa khawfan min iqabihi. Nah, di mana seorang itu beribadah dengannya kepada lil mad'uwi, kepada orang yang dia minta, talaban li thawabihi wa khawfan min iqabihi, dalam keadaan dia mengharapkan pahala darinya dan takut dari hukumannya. Dia serahkan ibadah tersebut. Dia melakukan suatu ibadah dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mengharapkan, dia meminta pahala darinya, pahala atas ibadahnya, atau karena dia takut hukumannya, takut siksaannya. Nah, wa hadza la yasluhu li ghairillahi, maka ini tidak pantas diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seorang puasa harapkan pahala kepada Allah, mengharapkan pahala, ini namanya doa. Inilah namanya doa. Mengharapkan pahala dan dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari siksaan, ini namanya doa. Nah, seorang salat, seorang berkurban, ini kan semua jenis-jenis ibadah. Dalam keadaan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah, mengharapkan supaya dijauhkan dari neraka, berarti dalam keadaan ini, dia sedang berdoa kepada Allah. Berdoa, doaul ibadah. Berdoa dengan melaksanakan ibadah. Oleh karena itu setiap ibadah yang kita lakukan juga disebut dengan doa. Mengapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu kita harapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, maka perkara-perkara seperti ini la yasluhu li ghairillah, tidak pantas, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kapan seorang mengharapkan pahalanya, dia puasa, dalam keadaan mengharapkan pahalanya atau mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, maka ini syirkun akbaru mukhrijun anil millati wa alaihi yaqaul wa'idu fi qouli ta'ala. Maka inilah kesyirikan, syirik akbar, mengeluarkan dari agama. Wa alaihi, dia pantas untuk mendapatkan ancaman yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya saya akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, kelak saya akan masukkan mereka dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan hina dina. Dia puasa, tapi diharapkan pahalanya bukan kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Dia puasa untuk penghuni kubur, untuk mendapatkan wangsit dan pangsit dari penghuni kubur. Diharapkan kepada siapa? Kepada selain Allah. Maka inilah syirkun akbar. Begitu pula dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dengan mengharapkan apa? Mengharap dapat ilmu kebal, atau ilmu kebalnya tidak sirna, tidak hilang. Maka perkara-perkara seperti ini jika ditujukan kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Banyak sekarang ya, tapi dari dulu
orang belajar ilmu, nah, kemudian syaratnya seperti itu. Syaratnya tidak boleh meninggalkan salat fardu. Syaratnya harus puasa Senin Kamis rutin. Tidak boleh melakukan dosa-dosa besar, mencuri, berzina, dan selainnya. Kalau diperhatikan bagus, tapi ternyata, nah, di sini ada perkara yang sangat berbahaya, yaitu apa? Seorang dipalingkan ibadahnya untuk selain Allah. Dia beribadah bukan lagi untuk Allah, atau dia beribadah untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Ini kan jelas di sini kesyirikannya. Allah telah berfirman, memerintahkan kepada kita, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Mengikhlaskan, bukan mempersekutukan ibadah itu. Kalau ikhlas berarti hanya untuk Allah. Kalau mempersekutukan untuk Allah, untuk juga selain Allah. Perintahnya adalah ikhlas. Perintahnya bukan mempersekutukan, bukan berbuat syirik. Nah, kebanyakan orang awam, kebanyakan orang bodoh tidak paham perkara ini. Sehingga mereka pikir, wah ini bagus, ilmu bagus ini. Kita diperintah untuk salat, diperintah untuk jauhi dosa-dosa besar. Ternyata di balik semua itu, nah, ada perkara yang sangat berbahaya. Kita digiring untuk melakukan kesyirikan. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selanjutnya, wa dalil khawfi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, beliau mulai menyebutkan dalil ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah khauf. Dalil al-khauf, nah, takut, Allah termasuk ibadah Allah firman wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-khafu huwa az-zar'u wa huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adan. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitani wa amara bi khawfihi wahdahu. Takut atau yang biasa juga disebut az-zar'. Nah, al-khawf dan az-zar' kalau kalian di kamus ini sama artinya, yaitu takut. Nah, wa huwa infi'alun, dia adalah perbuatan atau reaksi yang muncul. Nah, reaksi yang muncul karena perkara-perkara yang dalamnya ada halak, sesuatu yang bisa membawa kepada kebinasaan, dararun, kepada bahaya atau azan, gangguan. Nah, orang tahu ini akan berbahaya, maka dia pun muncul perasaan tersebut. Ini namanya takut. Apalagi kalau diancam, jangan kalau di situ ada si fulan mau hadang kamu, bawa badi, muncul reaksi tersebut. Ini namanya takut. Bahkan takutnya, nah, sekarang terlihat sampai gemetaran, sampai basah kakinya, banjir dari bahaya sampai ke kakinya. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala khawfi awliya'i syaitan, dan sungguh Allah telah melarang dari takut kepada wali-wali syaitan, dan Allah memerintahkan untuk takut kepadanya semata. Nah, sedikit penjelasannya Syekh Ibnu Utsaimin tentang masalah ini. Ala kulli hal itu tentang definisi atau sedikit definisi tentang al-khauf. Kata beliau, al-khauf salah satu anwa. Khauf itu atau takut itu ada 3 jenis.
Yang pertama, an-naw'ul awal khaufun tabi'iyun. Khauf tabiat, takut tabiat. Ka khaufil insani minas sabi' wan nari wal gharqi. Nah, seperti takutnya seorang dari binatang buas atau dari api atau dari tenggelam. Nah, sekarang apa hukum dari takut tabiat seperti ini? Wa hadza la yulamu alaihi al-abdu. Hukumnya, nah, hal ini tidaklah, nah, seorang tidaklah dicela. Karena memang tabiat itu tidak dicela. Nah, qala Allah Ta'ala an Musa alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman tentang Musa alaihissalam, asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nah, maka asbaha fil Madinah, Nabi Musa pun, nah, di kota tersebut menjadi khaifan, menjadi takut, yataraqqab, menunggu-nunggu dengan khawatir. Nah, atas perbuatannya, yaitu setelah dia membunuh seorang Qibti, seorang dari suku Fir'aun, Raja Mesir. Nah, orang habis membunuh pasti takut. Sebentar datang polisi mau ditangkap. Ini tabiat. Maka yang terjadi pada Nabi Musa pun juga seperti itu. Takut seperti ini bukanlah takut kesyirikan. Betul, dia takut kepada selain Allah. Takut sama tentaranya Fir'aun, jangan sampai diambil, ditangkap, bahkan dipenggal. Dia takut kepada selain Allah. Hanya saja ini bukan takut syirik. Ini adalah takut tabiat. Takut tabiat tidak dicela. Nah, nanti akan disebutkan. Lakin idza kana hadzal khawfu kama dzakara Syekh rahimahullah sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin kana muharraman. Hanya saja takut tabiat ini, kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apabila dia menjadi sebab seseorang itu meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah, atau dia menjadi sebab melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka takut tabiat ini karena haraman, menjadi haram. Menjadi haram. Mengapa? Karena takut ini mengantarkan dia untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Nah, lianna ma kana sababan li tarki wajibin aw fi'lin muharamin fa huwa haramun. Sebab apabila dia telah menjadi sebab untuk meninggalkan sesuatu perkara yang diwajibkan atau menjadi sebab mengerjakan sesuatu yang diharamkan, maka dia pun juga menjadi haram. Wa dal qulu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar termasuk orang-orang yang beriman. Ini kesimpulan tentang takut tabiat. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya jika takut tabiat ini tidak mengantarkan kepada perkara-perkara seperti ini, maka dia tidak punya hukum. Dia tidak punya hukum. Nah, begitu pula, takut tabiat ini, jika dia mengantarkan kepada perkara yang kesyirikan, maka dia pun juga langsung dihukum sebagai kesyirikan. Nah, dan ini mungkin jawaban dari pertanyaan kebanyakan orang. Bagaimana hukumnya takut sama pocong, takut sama hantu, sama genderuwo, atau selainnya lah dari jenis-jenis hantu, jenis-jenis jin yang sering menakut-nakuti orang. Ini asalnya adalah takut tabiat, seperti takut seorang kepada orang yang lagi marah. Dalam keadaan wajahnya merah, kumisnya sudah naik ke atas, meruncing lagi, pegang parang lagi, seramkan kelihatannya. Nah, maka dilihat perkara ini. Kalau hal tersebut menyebabkan seorang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah,
mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nah, maka dia masuk seperti itu. Apalagi kalau hantunya sudah, nah, menyusup arah orang kesurupan, berontak-berontak, cakar kiri kanan, diruqyah minta sesuatu. Saya mau keluar, katanya, dengan syarat, atau saya tidak akan kembali lagi dengan syarat, potongkan saya ayam, menyembelih. Menyembelih untuk jin. Nah, sudah masuk kepada kesyirikan. Pekan depannya masuk lagi. Pekan lalu masih kurang, sembelihkan saya kambing, disembelihkan lagi. Pekan depannya masih kurang lagi, minta apa lagi? Pekan lalu masih kurang, potongkan saya sapi, menyembelih. Ini termasuk ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, nusukku, sembelihanku hanya untuk Allah. Menyembelih kurban, inilah ibadah. Iya. Jadi kalau takut ini telah mengantarkan kepada perkara kesyirikan, dia pun menjadi sesuatu yang syirik, menjadi kesyirikan pula. Orang yang bisa musyrik. Nah, apalagi kalau hantunya minta disembah, saya tidak akan lagi ganggu kalian, dengan syarat kalian membawakan saya tiap malam Jumat Kliwon sesajen di bawah pohon beringin itu. Sudah. Takarub lagi kepada hantu. Nah, kalau aku lihat seperti itu, hanya perlu diingatkan tentang masalah hantu-hantu ini. Tujuan utama mereka sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti. Itu bukan tujuan utama. Tujuan utama mereka sudah diucapkan oleh bapak moyang mereka, yaitu iblis. La'uhyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan mereka semua. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Seluruh sisi. Iblis, teman-temannya akan mendatangi manusia. Jadi tujuan sekarang bukan cuma untuk menakut-nakuti. Tujuan utamanya adalah ingin menyesatkan manusia. Kapan seorang telah takut kepada hantu, kepada jin, ini tanda bahwasanya imannya sudah lemah. Kalau imannya sudah lemah, lebih mudah untuk disesatkan. Lebih mudah untuk disesatkan. Oleh karena itu, kalau kita membaca kisahnya para sahabat radhiyallahu anhu, tidak ada mereka yang takut sama jin. Datang jin, mencuri. Curi kurmanya tiap hari berkurang, tiap hari berkurang. Sudah. Ditunggu siapa sebenarnya ambil semuanya ini yang saya keringkan. Ada sahabat seperti itu, akhirnya sudah. Satu hari disembunyi-sembunyi. Tunggu-tunggu, ternyata anak kecil dipegang tangannya bentuknya tangan apa? Tangan anjing. Lalu dia tanya, kamu ini jin atau manusia? Jin. Apakah seperti ini bentuk aslinya kalian, katanya. Dia terlalu kaget. Lepaskan, tidak. Bahkan karena dia jin, semakin berani dia pegang. Rasulullah ketika salat diganggu sama jin, dia cekik. Sampai sahabat bertanya, mengapa Rasulullah seperti itu? Tangannya ke depan seperti mencekik sesuatu. Selesai salat, Rasul cerita, ada saya cekik, ada jin yang ganggu. Seandainya saya teringat doanya Nabi Sulaiman, saya akan ikat itu, itu jin di tiang masjid, kemudian dimain-mainkan sama anak-anak kecil. Dimain-mainkan, jadikan mainannya anak kecil.
menunjukkan anak kecilnya di zaman para sahabat mereka tidak takut. Tidak seperti orang sekarang. Kalau sekarang terbalik, anak kecilnya kita yang jadi mainannya jin. Subhanallah. Ala kulli hal seperti itu. Dan saya kira kita maklumi apa sebenarnya penyebabnya. Orang-orang tuanya kita yang sering menakut-nakuti kita dengan itu, dengan jin, dengan setan. Didikan orang-orang tua kita dahulu. Didikannya televisi. Televisi sering memunculkan film-film horor. Ada judul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dimunculkan, dibayang-bayang divisualkan tuh yang namanya jin. Jin itu modelnya seperti ini, tanduknya seperti ini, matanya seperti ini, alai jin yang seperti ini. Ada yang ngesot, suster ngesot. Nah, ada saja. Ala kulli hal, kesimpulannya jangan takut sama jin. Berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Fa in amana bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian beriman sebagaimana imannya mereka, faqad ihtadaw. Maka kalian itu pasti akan mendapatkan hidayah. Nah, dan kita diperintah untuk mencontoh mereka, para sahabat, karena mereka lah generasi terbaik dari umat ini. Wal khawfu min Allah Ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah selanjutnya, takut kepada Allah ini terkadang terpuji, terkadang juga tidak terpuji. Al mahmudu ma kanat ghayatuhu ayyahkula bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'l wajibati wa tarkil muharramat. Nah, maka yang terpuji itu apabila ghayatuhu, akhir atau hasil dari takutmu tersebut ini mengantarkan kamu ayyahula atau menghalangi antara kamu dengan maksiatillah, dengan bermaksiat kepada Allah. Di mana takutmu ini membawa kamu untuk mengerjakan perkara yang diwajibkan dan membawa kamu untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini takut yang terpuji, takut kepada Allah yang terpuji. Idza hasalat hadhihi al-ghayatu sakana al-qalbu wa tama'anna wa ghalaba 'alaihi al-farhu bi ni'matillahi wa raja'i li thawabihi. Apabila tujuan ini telah terhasilkan, maka hatinya akan menjadi tenang. Diliputi oleh kegembiraan dengan nikmat Allah dan juga diliputi oleh raja, pengharapan terhadap pahala Allah Azza wa Jalla. Ini takut kepada Allah yang terpuji. Ada juga takut yang kedua, yaitu ghairu mahmudin, ma yahmilul abdu ala al-ya'si min rahillah wal qunuti wa hina idzin yatahassarul abdu wa yankamishu wa rubbama yatamadda fil ma'siyati liquwwati ya'sihi. Yang tidak terpuji, ada juga ternyata orang seperti ini ya. Dia takut kepada Allah tapi takutnya tersebut tidaklah terpuji. Bagaimana modelnya? Terlalu besar takutnya kepada Allah sehingga membawa dia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Pada saat itu dia tenggelam dalam kesedihan, dalam penyesalan. Dan terkadang warubbama yatamadda, dia berlama-lama, dia hanyut dalam bermaksiat kepada Allah. Mengapa? Liquwwati ya'sihi, karena sangat berputus asanya dia. Bagaimana gambarannya? Masih ingat kisah seorang yang membunuh 99 nyawa. Datang
kepada seorang abid, tanya, apakah saya masih bisa, saya masih diterima taubatku? Kata abid ini, tidak lagi. Langsung tambah putus asa. Asalnya dia sudah takut kepada Allah, ya kan? Sudah takut dia kepada Allah. Wah, ini sudah melakukan dosa besar, yang takut, muncul takutnya. Bertanya, karena apa? Karena takutnya. Bagaimana model pertanyaannya? Masihkah saya yang diterima taubat kalau saya bertaubat? Jawabannya tidak. Ya sudah tambah takut, ya sudah. Sudah terlanjur kan? Hanya tambah, genapkan jadi 100. Bermaksiat lagi. Nah, kebanyakan orang seperti itu. Sudah terlanjur nih. Akhirnya dia hanya dengan maksiatnya. Biar di neraka. Bahkan dia sudah pastikan dirinya. Sudah pasrah dirinya untuk di neraka. Sebagian orang seperti itu. Kalau sudah hanyut dengan maksiat, terlanjur nih katanya. Itu alasannya. Mau bertobat, tidak mungkin diterima lagi tobatku. Dia cuma ingat satu nama dan sifat Allah. Sifat Allah itu syadidul iqab, amat keras siksaannya. Dan dia tidak ingat atau dia lupa nama Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini pula yang menimpa orang-orang Khawarij, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, pelaku dosa besar kekal dalam neraka, tidak diterima tobatnya. Nah, Wanawasani. Nah, jenis kedua dari jenis khauf. Jenis yang pertama tadi khaufun tabi'iyun, takut tabiat. Jenis yang kedua khauful ibadah, takut ibadah. Ay khafa ahadan yata'abbadu bil khawfi lahu, fa hadha la yakunu illa lillahi ta'ala, wa sarfu li ghairi Allah ta'ala syirkun akbar. Yang kedua adalah khauf ibadah, di mana dia takut terhadap seorang sehingga dia menyembahnya dengan takutnya tersebut, yang menyebabkan dia menyembahnya, beribadah kepadanya. Maka kata beliau, fa hadza la yakunu illallah, takut seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Memalingkannya kepada selain Allah, inilah syirik akbar. Inilah syirik akbar. Nah, dan sedikit Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan atau menambahkan perkara ini, bahwasanya termasuk dari perkara ini adalah seorang takut kepada sesuatu, yang mana tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Takut ditimpakan musibah, takut nanti sakit, takut ditimpakan azab dari azab-azab dunia. Maka, dan ini sebenarnya, dan inilah yang terjadi pada penyembah-penyembah kubur. Kalau terasa seperti indah seperti ini, kualat nanti katanya. Akan terjadi bencana. Dia takut dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Takut sama Syekh Badawi. Kalau tidak baca namanya, lewat di jalan ini, lewat di jembatan ini, celaka katanya. Kalau lewat di jembatan ini harus beri salam. Kapan tidak bersalam? Awas. Ini takut ya. Tidak ada yang bermanfaat dan mudarat kecuali Allah. Yang beri mudarat itu bukan penghuni jalan atau orang-orang yang jalan. Motor juga seperti itu. Motor baru kalau dikasih darah ayam, tidak sembelihkan ayam, awas katanya, kualat nanti. Ini khauf ini.
yang mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Begitu pula masuk di rumah, kalau tidak kasih makan orang-orangnya rumah, muncul lagi khaufnya. Dalam perkara apa? Yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka kalimat-kalimat la yaqdiru alaihi illallah itu perkara yang penting dalam masalah ibadah, untuk mengetahui apakah ini ibadah apa? Yang termasuk ibadah syirik atau bukan. Qaidnya ada di sini, la yaqdiru alaihi illallah, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Dan yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, khaufus sir, takut yang sir, takut yang tersembunyi. Kaya khafa sahibal qabri aw waliyan ba'idan anhu la yu'thir fihi lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin. Takut sir, takut yang tersembunyi, seperti dia takut kepada penghuni kubur atau wali-wali yang jauh dari dia, yang mana dia tidak akan mampu memberikan pengaruh sedikit pun. Hanya saja dia takut dengan takut yang sir. Ini yang kebanyakan terjadi. Fahada aidan dzakarahu ulama min asy-syirik. Ini juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah perkara yang disebut oleh para ulama sebagai bentuk kesyirikan. Tetapi kalau Syekh Shalih Al-Syekh, beliau membagi khauf itu menjadi dua saja, yaitu khauf tabi'ah dan khauf sir. Dan khauf sir, jika ditujukan kepada Allah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, maka ini adalah ibadah. Tapi jika khauf sir ini ditujukan kepada selain Allah, seperti kepada penghuni kubur, kepada wali-wali, selainnya, maka inilah kesyirikan. Oleh karena itu, ada sedikit kita bacakan sedikit tentang kesimpulan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Fa yatalakhasu anna al-khawfa thalathatu aqsam. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, kesimpulannya bahwasanya khauf itu ada tiga bentuk. Yang pertama, ini maksudnya khauf kepada selain Allah. Hukumnya ada tiga. Khauf kepada selain Allah hukumnya ada tiga. Yang pertama dihukumi syirik akbar. Kapan dihukumi syirik akbar? Dia adalah khauf sir. Khauf sir, di mana seorang takut kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka yang dihukumi syirik, seperti takut ditimpakan musibah, ditimpakan sakit, atau ditimpakan bencana, ditimpakan kelaparan dan selainnya. Dan ditambahkan juga selain khauf sir, ada juga khauf tabiat. Bisa dia digolongkan atau dihukum sebagai syirik akbar jika khauf tabiat itu mengantarkan seorang untuk melakukan ibadah kepada selain Allah. Seperti tadi, karena saking takutnya akhirnya dia menyembelih untuknya. Yang kedua dihukumi ada yang hukumnya haram, dan sebagian para ulama menyebutkan bukan dengan kalimat haram, tapi dengan kalimat syirkun asghar, syirik kecil, yaitu takutnya seorang kepada orang lain, kepada makhluk, fi adai wajibin minal mujibat, sehingga menghalangi dia untuk melakukan kewajiban, menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, atau menyebabkan dia melakukan perkara yang diharamkan. Ini khauf tabiat tadi. Khauf tabiat tadi. Seperti menyebabkan dia meninggalkan salat. Atau dicontohkan. Saking banyaknya orang di situ, dia takut nanti dibilangi seorang alim, akhirnya dia tidak salat. Ada orang seperti ini. Tidak mau dikatakan sebagai seorang alim,
Nah, alimnya itu orang, akhirnya ditinggalkan sholat. Atau diancam, kapan kau pakai jilbab, saya pukul kamu. Biasakan seperti itu, kebanyakan akhwat. Kapan kau pelihara jenggotmu, saya potong jenggotmu, atau saya bakar jenggotmu. Ya sudah, akhirnya digunting terus. Kapan kau ikut pengajiannya dia, saya usir kamu dari rumah. Nah, ancaman-ancaman yang menyebabkan seorang takut. Dan takutnya ini membuat dia meninggalkan kewajiban. Atau membuat dia melakukan perkara yang diharamkan. Maka takut tabiat ini, dihukumi sebagai perkara yang diharamkan. Dan yang terakhir dihukumi jaiz atau mubah, yaitu takut tabiat dengan syarat tidak mengantarkan kepada perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara yang diwajibkan. Artinya cuma sekedar takut saja. Perempuan lihat tikus langsung berteriak. Anak kecil tidak mau dekat-dekat sama kambing. Atau pernah digaruk sama kucing, akhirnya takut sama kucing. Trauma. Nah, saya kira itu ya yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Naktas bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.